Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum bis-sabilillah kamasali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim al-ayat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengkaji mengenai tentang fadilah atau keutamaan dalam bersedekah. Baik, pada dasarnya sesungguhnya kita sebagai manusia memiliki sifat kikir. Siapapun dia, tidak terkecuali bahkan dia seorang yang kaya raya, bahkan bisa lebih pelit daripada orang yang memiliki serba kekurangan. Pemirsa yang budiman, maka perlu kita pahami bahwa sesungguhnya banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalam mengenai bersedekah. Pertama, sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-sadaqatu fa inna sadaqati fakakun minan nar." Sedekahlah kalian, maka sesungguhnya sedekah itu dapat mencegah daripada siksa neraka. Maka barang siapa orang yang rajin bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, entah itu untuk pembangunan masjid, atau entah itu untuk pembangunan pesantren, atau itu untuk pendidikan dan sosial keagamaan, maka orang tersebut nanti ketika dia meninggal akan dijauhkan oleh Allah daripada siksa neraka. Oleh karena itu, dalam bersedekah kita harus membiasakan diri agar kita diselamatkan oleh Allah daripada siksa neraka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang ingin selamat daripada siksa api neraka, maka salah satunya adalah jadilah orang yang rajin bersedekah. Tetapi bagaimana bagi orang yang memiliki keterbatasan ekonomi, yang dia ingin melakukan beramal sedekah, tetapi dia tidak memiliki apa-apa? Perlu diketahui bahwa sesungguhnya dalam bersedekah itu tidak perlu menunggu kita menjadi orang kaya terlebih dahulu. Dan sedekah itu tidak harus berupa uang saja. Dan juga sedekah itu juga tidak harus berupa makanan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah walau bisyaqi tamratin fa illam tajidu fa bi kalimati thayyibati."
Sabda Nabi Rasulullah SAW, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa dalam hal ini maknanya adalah dalam beramal bersedekah hendaklah diniatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersedekah karena kita mengharap sesuatu dari orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melakukan sedekah agar orang lain memuji kita. Atau jangan kita mengeluarkan sedekah karena kita mencalonkan diri sebagai seorang calon pejabat agar dipilih oleh mereka. Atau jangan juga kita bersedekah karena kita merasa diri kita orang yang kaya raya, lalu bersikap sombong di hadapan orang miskin. Tetapi niatkan semata-mata karena Allah ketika kita bersedekah. Tetapi apabila seandainya kita tidak memiliki kemampuan beramal sedekah melalui harta atau juga melalui makanan, maka baginda Nabi mengatakan, walau bisyakir tamratin, walaupun hanya dengan secuil kurma, dengan barang yang sedikit, apabila diniatkan semata-mata karena Allah, itu lebih bernilai di hadapan Allah ketimbang memberikan sesuatu yang besar tetapi diniatkan untuk beramal riya. Maka itu tidak akan pernah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan makanan yang secuil kurma pun kita tidak bisa, fa ilam tajidu, maka tidak ada Babi kalimatil thayyibati, maka dengan ucapan-ucapan yang baik itu juga merupakan amal sedekah. Seperti kita memuji orang yang sudah menolong kita, itu juga merupakan sedekah. Kita memuji tetangga kita, itu juga merupakan sedekah. Bahkan senyum yang diniatkan kita karena Allah, itu juga merupakan sedekah. Maka sedekah tidak perlu harus menunggu kaya terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada amalan yang luar biasa dalam bersedekah. Apabila kita memiliki orang tua dan orang tua kita sudah tiada, sudah almarhum, atau kita memiliki anak yang anak itu juga sudah tiada, maka bagi kita yang masih hidup, ketika kita mengeluarkan harta kita atau apapun itu yang diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah tidak ada, entah itu untuk orang tua kita atau siapapun saudara kita, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sadaqatu tamna'u mayitatus su'i. Sedekah itu adalah dapat mencegah mayit daripada keburukan. Maka nanti orang yang meninggal di alam kubur, insya Allah apabila orang yang bersangkutan yang masih hidup, entah sebagai anaknya atau sebagai siapapun, diniatkan untuk sedekah untuk orang yang sudah meninggal, maka itu akan menyelamatkan orang yang di dalam kubur daripada siksa kubur. Karena perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya di alam kubur itu sudah ada yang namanya nikmat kubur ataupun ada yang namanya siksa kubur. Insya Allah dengan kita bersedekah, maka itu akan menjadikan kita oleh Allah dijauhkan dari siksa neraka, dan insya Allah itu juga akan menyelamatkan orang yang sudah meninggal daripada siksa kubur. Hadirin yang saya hormati, banyak sekali keutamaan di dalam bersedekah.
ada orang yang bertanya, Ustadz, apakah benar kalau seandainya saya bersedekah di atas niatkan untuk orang tersebut yang sudah meninggal, apakah pahalanya akan sampai kepada mereka? Karena katanya hanya 3 perkara yang tidak akan terputus dengan orang yang sudah meninggal dengan amalnya. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya bukan hanya 3 perkara. Di dalam beberapa kitab dijelaskan ada hal-hal lain yang dapat dihantarkan dan sampai kepada ahli kubur ketika kita diniatkan untuk mereka. Sampai ada satu riwayat di mana dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat banyak orang-orang yang sudah meninggal, ahli kubur. Mereka bangkit dan mereka sibuk mencari sesuatu. Kemudian ada satu orang yang ketika itu dia melihat orang tersebut sedang duduk santai dan tidak melakukan aktivitas apapun. Maka akhirnya dia bertanya kepada orang tersebut, "Hei Bapak, saya melihat di antara yang lain hanya Bapak yang santai duduk. Sementara saya melihat yang lain, mereka dalam kesibukan mencari sesuatu. Sebetulnya mereka mencari apa? Dan sebetulnya kenapa Bapak tidak melakukan yang sama dengan apa yang mereka lakukan?" Maka orang tersebut menjawab, mereka sibuk mencari pahala, kiriman doa dari orang-orang yang masih hidup, agar mereka mendapatkan atau menambah amal pahala mereka, hadiah atau kiriman dari orang-orang yang masih hidup. Sementara aku tetap tenang karena aku sudah sering dikirim hadiah oleh anakku sendiri. Anakku setiap selesai sholat, dia selalu mengirimkan hadiah kepadaku, selalu mendoakan diriku. Maka aku tidak perlu sibuk, karena anakku yang soleh sudah sering mengirimku dan sudah banyak. Lalu kemudian di dalam waktu yang lain, dia pun bermimpi kembali dengan mimpi yang sama, melihat orang-orang yang di dalam kubur mereka bangkit. Namun pada saat itu, si bapak itu yang dulu dia lihat, sekarang juga sama, sibuk mencari sesuatu. Maka dia pun bertanya, "Hai Pak, kenapa Bapak sekarang ikut-ikutan? Bukankah Bapak kemarin sudah santai? Kenapa sekarang Bapak sibuk mencari sesuatu?" "Hai anak muda, dulu anakku ketika masih hidup, ketika masih di dunia, dia rajin mengirim doa dan aku tenang dibuatnya. Sementara sekarang anakku sudah meninggal, tidak ada yang mengirimkan doa lagi kepadaku. Akhirnya aku harus sibuk mencari hadiah atau doa-doa yang dititipkan untuk para ahli kubur." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada sesama manusia dan mendekatkan diri kita kepada surga. Dan kikir akan membuat kita jauh dari Allah, akan membuat kita jauh dari manusia dan jauh daripada surga. Oleh karena itu, maka pada zaman dahulu Rasulullah SAW, ketika ada rencana untuk membangun sebuah tempat ibadah, masjid, maka para sahabat mereka berlomba-lomba menyumbangkan harta.
bukan lagi sebahagian, tetapi mereka sumbangkan segala harta yang dia miliki untuk suatu pembangunan masjid. Ada sahabat, "Ya Rasul, saya punya tanah sekian hektar, akan saya sumbangkan untuk sebuah pembangunan masjid." Luar biasa. Maka sampai Rasulullah pun bertanya, "Lalu mana bagianmu untuk keluargamu?" "Tenang ya Rasul, ini harta yang saya miliki, yang saya sumbangkan, yang akan saya sumbangkan untuk pembangunan masjid, sudah saya ambil sebagian untuk keluarga saya." "Lalu apa pembagiannya untuk keluarganya?" "Mereka, anak dan istri saya, sudah saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Artinya apa? Mereka hanya bertawakal kepada Allah, yakin bahwa Allah sudah memberikan, sudah mengatur rezeki untuk anak dan istrinya, sehingga hartanya tidak dikhawatirkan lagi ketika sudah diserahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para sahabat yang memiliki keimanan yang luar biasa. Mereka tidak lagi ada rasa ragu di dalam hatinya ketika membelanjakan hartanya di jalan Allah. Bahkan mereka tidak takut miskin. Justru mereka mengatakan ini adalah merupakan suatu keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam memaknai berkah, yaitu bisa jadi ketika banyak harta, ketika banyak makanan, bahkan ketika kita bergelimbang dengan dunia, maka mengatakan bahwa ini adalah sebuah keberkahan. Tetapi tidak bagi para sahabat. Mereka mengatakan ketika hartanya habis dibelanjakan di jalan Allah, ketika harta uangnya, dinar dirhamnya habis dibelanjakan di jalan Allah, mereka mengatakan ini adalah merupakan keberkahan. Luar biasa. Subhanallah. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita beda dengan orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang terpenting bagi kita saat ini adalah kita belajar untuk menjadi orang yang ahli bersedekah. Karena sedekah ini adalah sesuatu hal yang sebetulnya adalah merupakan sesuatu yang sulit apabila kita tidak membiasakan diri dalam melakukan bersedekah. Karena sedekah ini adalah merupakan amalan sama seperti amalan sholat. Sholat yang hukumnya fardu itu akan terasa berat dilakukan bagi orang yang tidak terbiasa melakukan sholat fardu. Para sahabat, bahkan Rasulullah SAW adalah mereka orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Sesungguhnya ini menjadi contoh bagi kita, baik ketika kita dalam beramal apapun, wabil khusus beramal sedekah, niatkan semata-mata karena Allah. Karena seringkali kita terjebak dengan bisikan-bisikan setan ketika kita melakukan suatu amal kebaikan. Ketika kita bersedekah, setan membisikkan kepada kita. Entah itu dia merasa kita menjadi orang yang luar biasa, entah itu ada niat lain di balik kita bersedekah agar dipuji orang, atau kita mengharap
harta yang berlipat ganda yang akan Allah berikan kepada kita. Karena banyak sekali orang di zaman sekarang ini mereka yang tampil di media sosial, memberikan santunan, memberikan sedekah dan lain sebagainya. Lalu mereka berkata kepada orang yang diberikannya, doakan saya agar saya bisa menjadi doakan saya agar harta saya bisa lebih banyak lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Harta yang kita berikan di jalan Allah, diminta ataupun tidak, harta itu pasti Allah balas dengan berlipat ganda. Karena itu sudah merupakan janji Allah di dalam Al-Quran. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli mi'ati habah wallahu yud'afu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah adalah seperti seumpama dia menanam satu benih. Dari satu benih itu tumbuhlah 7 tangkai. Dan dari 7 tangkai itu tumbuhlah ratusan buah. Dan dari situ artinya Allah melipat gandakan apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita tanamkan. Tetapi bagaimana dengan baginda Rasulullah? Toh dia yang orang yang rajin sedekahnya, yang rajin menolong orang lain. Bahkan istrinya Khadijah yang dikenal orang yang kaya, saudagar kaya, habis hartanya, tidak tersisa sedikit pun untuk dikeluarkan di jalan Allah. Dan tidak pernah menjadi kaya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengharapkan balasan itu diberikan oleh Allah kepadanya ketika dia di dunia. Karena bagi Rasulullah, dunia itu sesuatu yang sementara. Sehingga apapun yang dia dapatkan di dunia itu tidak ada artinya. Tapi nanti di akhirat sanalah yang kekal abadi. Maka lebih baik kita lebih baik harta yang meninggalkan kita daripada kita yang meninggalkan harta. Ini sesuatu makna yang sama tapi beda. Kalau kita meninggalkan harta, artinya harta itu ketika kita meninggal, dia masih banyak dan tidak disedekahkan di jalan Allah. Tetapi bagi orang yang hartanya yang meninggalkan, artinya hartanya habis, dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sesungguhnya harta yang akan kekal abadi nanti di sana. Maka ketika satu saat Siti Khadijah pernah berkata, "Ya Rasul, hartaku telah habis. Semua sudah aku berikan dan tidak tersisa apapun. Demi perjuangan Islam, demi dirimu ya Rasul, demi Allah Subhanahu wa ta'ala." Pada saat itu Siti Khadijah dalam keadaan sedang sakit. Dan Rasulullah pun bertanya, "Apakah kau menyesal, hai Khadijah?" "Tidak ya Rasul. Justru aku bangga kalau hartaku ini habis di jalan Allah. Bahkan andai kata setelah aku meninggal nanti engkau masih membutuhkan harta dariku, engkau boleh ambil tulang belulangku untuk kau gunakan berjuang di jalan Allah." Luar biasa. Mereka adalah ahli-ahli surga. Mereka adalah ahli-ahli sedekah. Mereka adalah orang-orang yang imannya benar-benar sudah kuat, sudah yakin Allah akan memberikan surga kepadanya. Hadirin yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk kita menjadi orang yang ahli dalam bersedekah,
membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang hidup di dalam garis kemiskinan, membantu orang-orang yang jompo. Sehingga harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah nanti yang sesungguhnya yang akan kita nikmati di alam akhirat sana. Mari kita niatkan dan kita biasakan untuk rajin bersedekah, entah itu dengan jumlah besar ataupun kecil. Sekali lagi, besar jumlah yang kita keluarkan tidak akan pernah ada nilainya apabila diniatkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa sedekah ini adalah merupakan suatu amalan yang seringkali dilakukan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Pernah satu ketika Rasulullah, ketika dia diundang acara makan-makan oleh sahabatnya, pada saat itu Rasulullah pun datang untuk memenuhi undangan tersebut. Nah, ketika Rasulullah diberikan hidangan yang makanan-makanan yang enak, yang serba lezat, maka saat itu Rasulullah tidak melihat ada satu anak yatim pun di sana yang ikut makan bersama Rasulullah. Maka Rasul pun bertanya kepada sahabat, sahabat, apakah di sini ada anak yatim? Ada ya Rasul. Kalau ada, kamu undang dia juga untuk hadir di sini, biar mereka makan bersama saya di sini. Dan kalau tidak, maka saya tidak akan memakannya. Bagaimana Rasulullah SAW dalam hal bersedekah begitu luar biasa. Dia ingin rezeki yang dia dapat bukan hanya untuk miliknya, tetapi harus ada juga dinikmati oleh orang lain, terutama orang-orang yang memang membutuhkan kepada hal tersebut. Demikian fadilah amal sedekah. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Benar datangnya dari Allah, dan salah itu adalah atas kehilafan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.